Mencari panduan gizi untuk seluruh keluarga? Mari kita mulai dari pondasi utamanya. Pastikan setiap piring makanan memiliki 3 kelompok pangan utama untuk energi dan perlindungan tubuh. Untuk bayi 0-6 bulan, ASI adalah makanan terbaik dan satu-satunya yang dibutuhkan. Pada usia 24 bulan, berikan empasi yang kaya protein dan zat besi untuk mendukung pertumbuhan. Jangan lupa vitamin A untuk mata dan garam beriodium untuk perkembangan otak si kecil. Bagi ibu hamil dan menyusui, asupan gizi ekstra sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Gizi seimbang setiap hari, kunci keluarga sehat dan bahagia. Mulai dari sekarang. Coba deh bayangin, ngerawat keluarga itu sebetulnya sama alaminya kayak ngurus kebun atau ladang. Kita kasih perhatian, kita kasih nutrisi, kita lindungi supaya bisa tumbuh kuat dan sehat. Nah, ide yang kelihatannya simpel ini justru jadi inti dari sebuah panduan yang luar biasa banget. Dan coba dengar kutipan ini. Ini tuh dari sebuah buku saku kesehatan yang dirancang dengan cerdas banget. Filosofinya jelas, tanggung jawab kita ke keluarga itu ya sama kayak tanggung jawab petani ke hasil panennya. Dan filosofi inilah yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah bareng-bareng buku saku gizi keluarga dari Kamboja. Kenapa ini menarik? Karena buku ini berhasil menyulap informasi yang kelihatannya rumit, jadi sesuatu yang simpel, gampang dimengerti, dan yang paling penting, bisa langsung dipraktekkan oleh siapa saja. Jadi, buku saku ini dibuat tahun 2011. Ini adalah hasil kerja bareng PBB dan pemerintah Kamboja. Tujuannya cuma satu, tapi penting banget. Gimana caranya biar informasi-informasi krusial yang bisa menyelamatkan nyawa jadi sesederhana dan segampang mungkin diakses sama semua keluarga. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama ini bakal ngebahas fondasi utamanya, yaitu prinsip-prinsip dasar gizi. Intinya tuh sebetulnya simple banget. Menurut buku ini, nggak usah dibikin ribet. Coba bayangin aja makanan itu punya 2 fungsi utama, sebagai bahan bakar dan sebagai perisai. Bahan bakar buat kita kerja, belajar, pokoknya buat gerak. Dan perisai buat jaga badan kita biar tetap kuat dan gak gampang sakit. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren dari panduan ini. Kerangka berpikirnya itu jenius, tapi super simple. 3 kelompok makanan. Ini cara paling gampang buat mastiin apa yang kita makan itu seimbang. Oke, kelompok pertama, makanan buat energi. Isinya apa? Ya karbohidrat, minyak, sama gula. Pokoknya, semua yang jadi bensin buat tubuh kita beraktivitas. Contohnya jelas ya, makanan pokok kayak nasi, jagung, sampai tebu buat dorongan energi yang instan. Lanjut, kelompok kedua, makanan buat pertumbuhan. Nah, ini isinya protein. Bisa dari hewan, bisa dari kacang-kacangan. Anggap aja ini tuh kayak batu batanya tubuh kita. Fungsinya buat membangun, merawat, sama memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan yang terakhir, kelompok ketiga, makanan buat perlindungan. Ini pasukannya sayur dan buah-buahan yang kaya banget sama vitamin dan mineral. Tugas utama mereka ya sesuai namanya, melindungi tubuh dari penyakit dan mastiin semua sistem di dalam tubuh kita jalan lancar. Oke, jadi kita udah punya 3 kelompok besar. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Selain 3 kelompok tadi, buku ini juga menyoroti adanya penguat atau power up khusus yang dibutuhkan tubuh biar fungsinya makin optimal. Yang pertama, zat besi. Penjelasan di buku ini tuh enak banget dibacanya. Zat besi itu tugasnya membangun darah yang kuat. Dan ini bukan cuma soal kekuatan fisik loh, tapi juga soal energi mental. Makanya penting banget buat anak-anak biar bisa fokus belajar di sekolah. Sumbernya dari mana? Gampang kok ditemuin. Ada dari hewan kayak hati dan daging merah, ada juga dari tumbuhan kayak kacang-kacangan dan sayuran hijau. Nah, ini ada tips cerdas dari bukunya. Coba deh tambahin makanan yang agak asam kayak perasan lemon. Katanya itu bisa bantu penyerapan zat besi di tubuh. Keren kan? Power up penting berikutnya vitamin A. Perannya jelas banget, bantu pertumbuhan, dan yang paling utama jadi semacam perisai pelindung tubuh dari berbagai infeksi dan penyakit. Cari vitamin A di mana? Gampang, lihat aja buah dan sayur yang warnanya cerah, kayak orange atau kuning. Di situ biasanya banyak. Dan ada tips praktis lagi nih dari bukunya. Kalau masak makanan ini, coba deh pakai sedikit minyak. Itu ternyata bisa bantu tubuh kita menyerap vitamin A-nya lebih bagus. Terakhir, kita bahas iodium. Wah, ini juga krusial banget, terutama buat anak-anak. Kenapa? Karena perannya vital banget buat pertumbuhan fisik
Dan yang lebih penting lagi, buat perkembangan otak yang sehat. Nah, ini contoh bagus yang nunjukin betapa praktisnya panduan ini. Sarannya tuh simple banget, pakai garam beriodium. Titik. Tapi ada catatannya, jangan dimasak lamaan. Masukinnya pas masakan udah mau matang aja, biar yodiumnya nggak rusak kena panas. Sederhana banget, tapi efektifnya luar biasa. Oke, ilmunya udah dapat nih. Terus pertanyaannya, gimana cara kita menerapkan ini semua di fase-fase kehidupan yang paling penting? Gimana cara kita pakai pengetahuan ini buat melindungi anggota keluarga kita yang paling butuh perhatian? Nah, di bagian ini, kita akan fokus menerapkan semua prinsip tadi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di usia dini. Kenapa? Karena ini adalah periode-periode emas di mana gizi yang baik itu dampaknya bisa seumur hidup. Pesannya di sini tuh lugas dan jelas banget. Ibu hamil dan menyusui itu butuh makanan ekstra yang bergizi buat diri mereka sendiri dan buat bayi mereka. Jadi, makan lebih banyak dan lebih bergizi itu bukan kemewahan tapi sebuah keharusan. Ingat angka ini, 90. Kenapa 90? Karena panduan ini secara spesifik merekomendasikan ibu hamil untuk minum 90 tablet zat besi dan asam folat selama masa kehamilannya. Ini intervensi yang kelihatannya sederhana, tapi penting banget buat kesehatan si ibu dan perkembangan janin yang optimal. Dan ada satu angka penting lagi, 6 bulan. Buku ini bilang ini adalah periode emas buat ngasih ASI eksklusif. Kenapa? Karena ini adalah fondasi kesehatan buat seumur hidup si anak. Aturannya jelas banget di buku ini. Selama 6 bulan pertama, ASI itu udah jadi makanan satu-satunya yang dibutuhin bayi. Nggak perlu air, nggak perlu makanan lain, cukup ASI. Dan ada lagi, penting banget buat mulai menyusui dalam 1 jam pertama setelah lahiran. Soalnya, di situ ada yang namanya kolostrum, susu pertama, yang isinya antibodi super kuat. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Tapi sebelum itu, panduan ini ngingetin kita satu hal penting, gambaran besarnya. Gizi itu emang krusial, tapi bukan satu-satunya kepingan puzzle dari kesehatan. Jadi, intinya begini, makanan bergizi itu baru benar-benar bermanfaat kalau tubuh kita bisa menyerapnya dengan baik. Makanya, hal-hal lain jadi sama pentingnya. Misalnya, kebersihan diri dan rumah biar nggak gampang sakit. Mastiin makanan kita aman dan bersih, minum air putih yang cukup, dan pastinya ngehindarin alkohol. Semua ini adalah pilar-pilar yang sama-sama penting buat membangun kesehatan keluarga. Pada akhirnya, semua saran ini, mulai dari 3 kelompok makanan sampai pentingnya kebersihan, semuanya itu mengerucut ke satu tujuan, membangun keluarga yang kuat dan sehat. Dan pengetahuan, seperti yang ada di buku ini, adalah alat paling ampuh buat mencapai tujuan itu. Jadi, saya mau tutup dengan satu pemikiran. Panduan ini nunjukin ke kita bahwa terkadang solusi yang paling besar dampaknya itu justru bukan yang paling rumit. Malah sebaliknya, solusinya adalah pengetahuan dasar yang disajikan dengan jelas, gampang dimengerti, dan bisa dijangkau oleh semua orang. Bagaimana kalau ternyata pengetahuan yang paling sederhana adalah yang paling kuat?